Selamat bertemu kembali dalam tayangan Tapak Kocil. Gitu loh, nggak tahu sedikit aja langsung. Kembali ke kembali ke manja-manjaan gitu. Iya, betul. Apalagi kalau tengah malam itu sulit tidur ya. Iya. Penyakitnya Sastra Sumpilan itu dimeriahkan juga sama teman-teman Insaga itu. Berkat kita lah itu kan. Itu, mengharukan itu waktu itu. Iya, 80. Luar biasa ya. Itulah hebatnya teman-teman Nasra. Sulit tidur toh. Faktor usia itu mengaruh sekali. Betul. Kalau belum dipijitin belum tidur ya. Nah, itu saya. Ini saya betul. Jadi saya itu penyakitnya itu kaki. Kalau belum dipijit entah 5 kali atau 10 kali langsung saya ketidur. Tahu kalau dia mungkin dia kan udah tidur ini kali ya. Langsung dia pergi aja. Aduh ya ampun. Kok sebentar sih mijitnya? Dengan dia keluh kesah gitu. Tapi itulah saya gitu loh. Oke, kembali ke setelah menikah itu, Iya. Artinya kan harus ada kejelasan. Terus akhirnya Mas Der balik Surabaya. Balik Malang atau balik Surabaya? Surabaya. Terus membangun rumah tangga di Surabaya. Bangun rumah tangga di Surabaya dengan pekerjaan yang saat ini saya tekuni itulah. Iya. Dari Kalimantan waktu itu. Iya, setelah dari Kalimantan. Saya kan sempat di Kalimantan dulu. Iya. Iya, sempat mengembara Dia dengan Mas kerja. Masrum, Teguh Maiso gitu. Iya. Bertemu dengan rekan-rekan Asrafi yang berdomisili di Kalimantan. Iya. Saya- Mbak Devi kalau udah saya bekerja kerja- di hotel ya? Iya, kerja di hotel. Iya. Hotel Indonesia Jakarta. Itu sesuai dengan pendidikan saya kan di Iya, pariwisata. sesuai dengan Inspiring Inspiring tadi. Inspiring, Jadi iya. kerja di sana berapa Nah, tahun itu? sesuai dengan bidangnya ya. Mm-mm. Ini tetap mengembara Cah Titer itu Nah. dengan berdarah-darahnya itu, tapi dengan bangganya itu. Yang lucunya nih mau cerita lagi ya. Yang lucunya dia melamar saya itu dengan bener koboyan kali ya. Dia datang sendiri pas ibu saya itu datang ke Jakarta. Ibu saya dia bilang Langsung nembak. Mak, aku mau minta anaknya mama, kata gitu. Lu nggak sopan kamu itu sama mama saya langsung. Loh, kok bisa-bisanya? Ya sudah, mama saya kan orangnya kan yang beragama. Moderat Dia juga. bilang moderat juga. Dia bilang begini, oke lah mama setujui gitu loh. Tapi urus-urus sendiri ya pernikahan kalian. Mama nggak pantas kalau menghadiri pernikahan kalian karena zaman dulu kan nggak boleh kan, apalagi Iya. suku saya itu Iya. kan. Iya. Istilahnya saya itu dianggap kawin lari. Kawin lari. Oh iya. Gitu. Ya kan berapa sedihnya kan saya pemberkatan nikah, saya nggak didampingi sama masnya datang dan saya ada kakak saya datang dari Ada perwakilan ada walinya ya. perwakilan. Jadi waktu itu saya meyakinkan, Mama jangan khawatir. Secara agama kita sah, secara negara juga sah. Udah beres lah semua, Mama. Gitu kan. Iya, masalahnya gini, dia dari Kalimantan. Saya bilang, Mama datang loh. Moro-moro datang dari Kalimantan. Tanpa bawa apa-apa datang langsung ke rumah. Saya dulu ngontrak di Jalan Senopati, Jakarta dulu ya. Saya ngontrak rumah di situ. Dia datang langsung ngomong ke mama saya. Itu hebat dia benar. Yakin PD tadi Yakin. kembali pasti Editing. diterima. Main gitar. Bagaimana meyakinkan ada teknik muncul, mana yang tepat jangan ditembak itu. Betul, Luar kan. biasa Ya, Mas Dodi. itulah semuanya jalannya Tuhan ya. Jadi kita dalam arti kita itu bukan mau nyari yang gimana sesuai dengan ada surat di baptis saya, surat CD ya kalau orang Kristen bilang. Kalau Tuhan itu tidak memandang rupa, tapi memandang hati. Jadi saya ingat dengan kata-kata itu. Artinya dua hati menyatu itu ya. Iya, itu. Betul, Kak. Terus akhirnya gimana ceritanya Mbak Ellen di Jakarta, Mas Der dengan teman-teman di Kalimantan, terus bisa ke Surabaya ini? Oh, jadi prosesnya selama ya tadi dikatakan hampir 7 tahun saya di Kalimantan, dia masih kerja. Dengan proses saya yang ngomong sama dia, kalau mamanya datang, oke, saya akan pulang. Jadi saya pulang tuh duluan, meninggalkan teman Masrum sama Teguh Maisa ini. Ya. Terus saya melamar dia secara individu kepada mamanya, saya bicara gitu. Mamanya udah oke, dalam arti saya anggap kalian kawin lari. Nah, tetap saya menjawab seperti tadi, secara agama, secara negara saya sah. Nah, jadi ada suatu proses pemberkatan nikah dan pengurusan surat-surat di catatan sipil, semua itu betul diberi jalan Tuhan lah. Iya. Semua lancar.
Sendiri-sendiri. Jadi ibarat naik motor sudah punya SIM ya. Iya, betul. Sehingga perjalanan terserah Anda dulu Ya. mau jalan kemana terus. Nah, eh, tadinya kan udah setelah kita nanti nikah mau ke Kalimantan. Saya juga urus surat resign saya Oh, kan, iya. resign saya di Hotel Indonesia. Kan ada satu grup di Kalimantan atau Balikpapan itu. Pinakute, Nah, untuk Pinakute. saya udah kasih surat rekomendasi dari ini saya harus kerja di Kalimantan. Ternyata ini orang tuanya nggak boleh gitu loh, nggak usah, wes di sini aja. di Surabaya Itu gitu. Surabaya. Surabaya. Itu ceritanya begitu. Ya udah. Terus akhirnya di Surabaya terus Mas Dodo masih berkesenian nggak? Selama ini memang saya single fighter, dalam arti kalau dengan grup-grup Surabaya saya tidak ada hubungan. Sama sekali tidak. Tetapi ikatan batin terhadap rekan-rekan yang di Jogja itu terus Ya, berkesinambungan. Komunikasi ada dengan juga dengan Insaga maupun Asrafi yang saat ini mereka membentuk suatu grup-grup baru itu tetap memberikan sesuatu lah kepada kita. Mas, kalau boleh datang, oke, saya datang. Datang. Hingga berjalannya sampai kemarin pada Sastra Sumpilan, saya sangat salut sekali. Mereka masih dalam arti maaf ngomong ya, bisa menghargai rekan-rekan, mendatangkan dengan membiayai. Bukan teko yo, rame no tidak. Tetapi walaupun itu hanya sekedar tiket, tetapi saya betul-betul terharu betul. Sampai segitu udah mereka itu menghargai rekan yang bekerja dalam kesenian. Jadi meskipun Mas Dor sudah dalam tanda petik tidak berkesenian secara panggung, Iya, tapi betul. hati jiwanya itu masih jiwa titernya itu ya, Ada, Mas. cuma saat ini saya lampiaskan dengan di tulisan, dengan menjadi- aktif di puisi-puisi, puisi-puisi itu ya. Akhirnya sampai bikin antologi Negeri Sontoloyo, Negeri Sontoloyo ya, sama 1. antologi juga bersama dengan rekan-rekan grup FB lainnya. Waktu itu Negeri Sontoloyo ada teman-teman Asrafi juga ya. Iya, ada Ada Arif, ada Arman, Selamat Sukamto, ya, Mas terus Dor, ditambah si Nunung kemarin Si Nunung, ya, gitu, akhirnya. Ya. karena itu juga sering ke Asrafi juga. Iya. Gitu. Dan nanti Negeri Sontoloyo itu juga tidak menutup kemungkinan dengan rekan-rekan yang mau memang bergabung, dan suatu harapan kita Insaga itu juga mau menampung rekan-rekan yang hobinya juga menulis. Jadi mereka juga Insaga juga merupakan suatu production daripada penerbitan buku-buku Ada tersendiri. divisinya ya, Iya. divisi. Semacam kemarin saya membaca Celoteh Jeding itu kan sudah ada di situ juga. Nah, itu mari kita lanjutkan lah. Proses perjalanan itu kita lanjutkan. Sangat bagus sekali itu. Ya, terima kasih Om Jeding atas 3 buku yang dihadiahkan ke kita ya. Sama-sama Mas Dor. Ya itulah ikatan kecintaan kita terhadap teman-teman Mas Dor, angkatan 7 akhir 78 Ya, 79 sampai kemudian Mas Jeding itu angkatan 86, ada yang Kobam itu dari Batagor Bogor itu angkatan 90-an berapa tuh. Tapi salut sama Tapi Kobam masih betul. ada ikatan-ikatan yang ya. Ada yang Bung Joni Asman tuh dari Bengkulu. Ya. Akhirnya dapat nyantol di Bantul. Bantul. Juragan Geplak. Juragan geplak ya. Ya. Tapi memang Kang Kucil, kalau waktu kemarin saya bersama Nyonya datang di Insaga, undangan Insaga, betul-betul saya merasakan keguyuban rekan-rekan Asraf itu. Saya tidak melihat angkatan, tidak, tetapi bagaimana keguyuban kekeluargaan kita itu masih sangat terasa, sangat terasa. Kalau saya nggak bisa nahan, berbesmili. Untungnya waktu latihan saya berbesmili. Tercurahkan dulu ya. Betul. Ketika terpotong tumpeng sambil itu baca puisi gitu, ya udah tambah. Saya nggak nyangka loh bener itu. Titer itu ya. Iya. Nggak nyangka bener saya. Akhirnya Mas Dor ya membina rumah tangga di Surabaya, bekerja sebagai apa Mas? Saya bekerja di Beton Pracetak, jadi di perusahaan yang membuat tiang panjang. Jadi saya bagian logistiknya gitu. Enak no logistik itu. Ya, kalau pandangan orang enak, tapi saya tetap mencoba bagaimana sebentar, orang-orang bahkan ngomong kamu itu salah, kamu sekolah di sini tapi kok kamu kerja di sini. Tapi saya jawab tidak, itulah acting. Bagaimana saat ini saya memanage orang,
Kalau memanage uang mudah. Ya. Uang segini harus saya jadikan gini bisa. Tetapi memanage orang dengan karakter yang hidrogen itu sulit. Kembali ke ilmu teater ya. Betul. Ilmu teater itu, Iya. ilmu drama itu ya. Pernah Artinya jadi dosen juga. manajemen juga ya. Ya, Manajemen. sempat jadi dosen juga di sini. Oh. Dosen juga. Dosen apa, Mas? Dosen seni peran. Hmm. Saya tanya pada waktu itu, kenapa Anda menunjuk saya sebagai dosen seni peran? Jadi tenaga luar biasa itu ya. Nah, dia bicara semacam ini, bagus juga dia jawabannya. Anak buah saya, murid saya, di dalam sains oke. Hmm. Tetapi di dalam mereka untuk menampilkan keberadaan dirinya belum tentu oke. Iya. Nah, itu. Terima kasih. Kalau itu memang alasan Anda untuk menarik saya sebagai dosen, oke. Nah, Ilmu teater lagi ya. kembali ilmu teater lagi. Ya. Karena tertawa juga ada ilmunya ya. Ilmunya Oh, betul. ada, Tertawa ya, ada, tertawa suka, tertawa Duka. bahagia, itu kan masing-masing ekspresinya berbeda. Betul, betul, Itu kan betul. harus dilatih kan. Ya. Toh. Mm-mm. Berdiri pun juga harus ada ilmunya kan. Ya. Kalau enggak berdiri Cepet itu kan roboh. Ya. Ambyuk. ngadeg wirung jejeg gitu ya. Guyu sing wagu gitu ya. Yang terjadi begitu ya. Akhirnya Mas Dodi dengan setia, dengan menerapkan ilmu teaternya itu dijalani dengan senang hati, enjoy ya. Enjoy aja, betul. Sampai akhirnya pernikahan dengan Mbak Helen punya 2 anak. Anak. Iya. Iya. Yang satu di Bandung. Di Bandung, yang Bandung. satu di Solo ya. Solo. Sekarang tinggal sepasang merpati. Ya ini Merpati berdua tua aja dong. ini. Ada kan drama sepasang merpati Oh, tua. iya. Itu boleh itu nanti dia buat. Dimainkan tinggal ambil settingnya aja ya. Nah itu tinggal berdua ini. Jadi berantem berdua, nanti kadang-kadang ada ini yang berantem gitu kan. Kalau ditinggal pergi agak marah dikit, nanti juga mencari juga ya. Cari. Tapi nggak tahu ini kalau misalnya kemana-mana mesti saya ikut. Kadang-kadang nggak enak juga sama teman-teman yang lain-lain yang mana-mana mesti ikut. Gitu. Betul. Kalau saya menggarisbawahi apa yang barusan dikatakan dia, kemana-mana dia mesti ikut. Karena begini, saya sudah merasakan tahapan, merasakan tahapan kalau dia pergi, walaupun sendiri saya bisa merasakan apa yang dialami dia, kesenangan, kebahagiaan itu. Tetapi kalau saya berangkat sendiri, kayaknya dia itu belum bisa merasakan kebahagiaan saya. Terlebih dengan catatan, dengan digarisbawahi, di stabilo, rekan-rekan Insaga ataupun Ikas Drapi yang mengundang. Wah, karena beliau bukan asing lagi di Asrafi. Iya, betul. Itu mesti saya ajak. Jangan melihat mereka kayak gitu udah. Tetap kita satu Keluarga gitu ya. Iya, betul. Berarti sepasang merpati tua yang bahagia sudah menyatu. Sudah menyatu. Kayak Tom and Jerry ya. Jerry. Betul, teman jadi kadang-kadang Tom and Jerry ya. kadang-kadang diketekin gitu udah. Asiknya di situ lah Kang Kucil. Iya. Berarti kan kemarin itu sampai 35 tahun. 35 tahun. Banyak suka dukanya, Iya. banyak gembiranya. Nah itulah. Kadang-kadang juga diparani apa ya, debt collector juga ya. Oh belum. Kalau itu kita jaga jangan sampai lah. Oh iya, kadang-kadang juga. Makanya sekarang ini banyak tawaran ke saya itu melalui HP. Ini ada tawaran boleh pinjam ini gini. Karena kita disiplin. Untuk masalah bayar apapun kita disiplin. Jadi sebelum waktunya kita sudah. Biarpun namanya katanya cicilan apa pasti kita. Jadi yang datang bukan debt collector, menawarkan. Ada ya. Karena Anda begini-begini, langsung tidak ada survei. Waduh ini. Tapi endingnya belakangnya ya harus nyicil lagi ya. Tapi ya itulah kalau saya itu ya itu dari dulu ya memang terus terang aja dia mungkin dari keluarga juga, keluarga orang yang berada juga, saya juga ya kan, saya orang tua saya buka rumah sakit di Medan gitu ya istilahnya bukan orang kekurangan ya, Berada dalam tanda kutip. berada dalam tanda kutip gitu. Tapi nah ini nyatanya 35 tahun saya berumah tangga ya Damai-damai aja ya puji Tuhan, berkah dalam ya. berkah dalam. Masalahnya apa kok
gini terus ya gitu. Saya syukuri, saya nikmati hidup ini daripada mungkin banyak orang yang bagaimana tapi punya masalah. Kalau kita nikmati. Di usia kepala 6 yang Iya, penting iya. bahagia, Iya. bisa ketawa. Iya. Ya itu bahagia. Mas Dordio kan sudah 35 tahun menjalani berkeluarga dengan Mbak Ellen. Bisa disampaikan pesan-pesan untuk mungkin ada ilmu yang bisa ditularkan pada Ya udah, Itu aja. duluan. Sampai aja dulu. Iya. Biar kelihatan gimana gitu. ya mesra aja mingin-mingin ya. Ini maksudnya ini apa? Ini aja nih, gue ini maksudnya- jomblo. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya Ya pengalaman untuk anak. Oh. Mungkin kan banyak kan berkeluarga kandas tengah jalan. nggak sampai 5 tahun, Iya. 10 tahun Iya. atau sudah tiba-tiba nah ini kan ada yang mungkin pengalaman yang menarik. Mama dulu. Kiat-kiatnya gimana kok bisa sampai oke, Kang. Tom Jerry itu. Ya, gini Kang. Kalau bagi kita, yang pertama sebelum kita memasuki perkawinan, paling tidak kita kan sudah menjajaki sifat daripada calon kita, Ya, karakternya. yang wanita bagaimana menyikapi laki-laki, yang laki-laki bagaimana menyikapi si wanita. Ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, dan kita harus memahami akan hal itu. Kekurangan kelebihan itu harus betul-betul kita pahami. Jangan sampai kita membohongi diri. Aku paham, oke. Tetapi pada saat kita sudah masuk di jenjang perkawinan, hal itu yang menjadi duri di dalam daging kita. Itu jangan sampai. Apalagi di hati ya. Nah, ini menurut kita ya, menurut saya Iya. secara pribadi. Sakitnya ya. tuh di Sakit. sini. Jadi bagaimana itu kita bina, kita udah tahu karakter masing-masing. Dan pada saat kalau terjadi sesuatu, katakan ya pertikaian, ketidakcocokan, kita sudah paham. Bahkan kalau istri saya sedang marah, tanya dia. Saya tidak pernah membantah. Saya malah diem. Kadang-kadang malah duduk di pojok supaya bagaimana dia tertawa dengan acting saya. Kembali ilmu teater. Ilmu titer. Ilmu titer dan ilmu titen ya. Iya. Itu. Buat Bagaimana dia itu terus akhirnya ya mungkin dia tuh mungkin merasa oh iya ya bagaimana gitu ya. Jadi untuk melangkah ke jenjang perkawinan, pernikahan itu memang dibutuhkan suatu proses lah. Bagaimana kita saling memahami, jangan sampai yang tadi saya katakan duri di dalam hati itu menjadi suatu sandungan di tengah jalan. Jangan. Dan ingat, kalau kita sebagai orang yang punya adat dan menghargai adat, perkawinan itu hal yang begitu sakral. Begitu sakral. Itu katakannya sakral itu. Sakral. Itu harus kita jaga betul. Jaga betul. Saya orang yang dablek. Benar. Tapi bagaimana saya menjaga? Saya ingat perkataan ibu, kamu dilahirkan dari seorang wanita. Bagaimana saya juga menghargai seorang wanita. Tetap. Maaf ngomong, mungkin teman-teman saya melihat saya dengan dia mungkin sebelum menikah, maaf ngomong ya, sudah mungkin melakukan hubungan atau apa-apa. Tapi itu betul-betul saya jaga. Saya jaga betul. Iya. Dan itu yang membuat keromantisan kita lebih dengan berjalannya waktu kita tetap berjalan Bersemek, berkembang dengan berseri-seri Iya. terus ya. Jadi tetaplah kita menjaga kesakralan itu. Kepada rekan-rekan yang juga akan merit juga itu tetap jangan merit itu dibuat suatu kebanggaan. Wah, aku cerai kawin lagi. Jangan. Bukan satu tipe untuk style kehidupan yang saat ini bukanlah. Maaf ngomong ya. Bukan. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Dordio, Mbak Ellen. Ini saya bersama Jeding Production ini diterima di dalam Dalam Gunung Sari Indah. Dalam Gunung Sari Indah. Kami diterima dengan senang hati di gubuknya yang sangat aduhai. Amin. Ya, mudah-mudahan sepasang merpati tua Mas Dordio dan Mbak Ellen ini tetap bahagia selalu, Doa tersenyum selalu, saudara. sehat selalu. Amin. Itu kata kunci yang selalu dipegang. Persoalan menjadi sering Tom and Jerry tengah malam saling itu bagian dari romantika.
Oke kawan-kawan, sampai bertemu kembali dalam tayangan Tapak Ucil. Jangan lupa tonton, like, subscribe, komen di Jeding Production setiap Jumat malam jam 7. Oke? Subscribe. Oe. Haha.